Halo semua, kembali lagi bersama gua di channel Rizky Agatsuma. Akhir-akhir ini nggak tahu kenapa gua agak sedih ya melihat ekonomi ya di negara ini semakin merosot gitu. Udah lama sih sebenarnya gue pengen ngebahas tentang ini, cuman baru kesampaian mungkin sekarang. Ya gue lihat-lihat berita seperti kemarin IHSG yang turun, investor yang kabur, tarif Trump yang makin gila. Gue kayak berpikir kalau misalnya hidup di 2025 ini kayak semakin sulit ya. Nggak seperti tahun-tahun lalu, apalagi tahun-tahun 2010-an gitu. PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, dan ekonomi di Indonesia juga sangat berkurang. Di sini gue pengen sharing aja kepada kalian, ya sekedar pengen ngasih saran kepada kalian bagaimana cara untuk bertahan di krisis ekonomi seperti kayak gini. At least kalian bisa survive di kondisi seperti kayak gini. Belum masuk ke yang pertama, gue pengen ingatkan dulu kepada kalian, untuk kalian yang belum nonton video gue sebelumnya yang tentang visi misi channel gue untuk kalian semua, gue sarankan untuk kalian menonton dulu video tersebut. Takutnya dengan gua bikin video-video seperti kayak gini kalian salah paham dan malah berpikiran yang negatif gitu. Oke, kita masuk ke saran yang pertama, yaitu hindari dulu ngehutang. Apa sih sebenarnya kalian ngehutang kalau misalnya itu perlu banget dan urgen banget, kalian emang boleh ngehutang. Cuman saran gua di kondisi seperti kayak gini kalian hindari dulu yang namanya hutang. Kenapa? Karena dengan kalian menghutang, karena dengan kalian pinjol, kalian itu menambahkan resiko keuangan kalian di masa depan yang tidak pasti. Oke lah, kalian sekarang sedang bekerja, besoknya kalian kena PHK, kalian masih punya hutang. Kalau di kondisi seperti itu, kan kalian juga yang akan sulit nantinya. Jadi tetap saran pertama yaitu hindari dulu ngehutang. Dan kita lanjut ke saran yang kedua. Ini khususnya kalian yang masih muda, seperti ya seumuran seperti kayak gua. Tambahin dulu ilmu dan skill. Gua yakin investasi yang terbaik itu adalah menambah wawasan, bukan investasi dari apapun dari segi keuangan. Itu emang penting, tapi dengan kalian menambahkan skill, menambahkan ilmu dulu kepada otak kalian, returnnya itu bukan 10 kali atau 10x, 100x, 1000x. Enggak, malahan puluhan ribu x menurut gua. Apakah gua masih melakukan seperti itu? Jelas. Gua masih melakukan investasi leher ke atas sampai sekarang. Terus kenapa gue bikin ya sesi nabung Bitcoin dan segala macem? Kalau misalnya lu itu masih investasi leher ke atas, ya mohon maaf ya, gue juga masih mampu gitu untuk gue nabung Bitcoin. Tapi selagi itu gue masih bisa untuk menimba ilmu juga. Nah, ini ada berhubungannya dengan saran ketiga, yaitu menambahkan dulu dana darurat kalian. Ini sangat-sangat penting ya, dan dana darurat ini at least kalian punya dana darurat dari 3 sampai 6 bulan kalian hidup. Kenapa? Di kondisi seperti kayak gini, PHK itu tidak tentu. Kalian bisa nganggur kapanpun. Untuk kalian yang emang mungkin sekarang, wah gua mah tidak mungkin kena PHK, besoknya kalian bisa aja langsung menganggur aja. Jadi kalian harus tetap wajib punya dana darurat untuk kalian hidup di 3 sampai 6 bulan ke depan. Kalian punya pegangan. Itu aja dulu, kalian punya pegangan untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Baru kalian mulai berinvestasi. Terus saran ke yang keempat, jangan dulu investasi. Nah, ini lebih ke saran kepada kalian yang emang yang sedang tidak punya dana darurat, ya mungkin ya keuangannya masih pas-pasan. Kalian jangan dulu lah berinvestasi, jangan dulu berpikir yang aneh-aneh. Seperti ya banyak sih teman gua yang berpikir kalau misalnya gua nabung di kripto gua bakal kaya. Enggak, bukan kayak gitu bang cara mainnya, anjir. Tidak seperti itu, anjir. Masalahnya dengan langsung berinvestasi tanpa punya dana darurat, tanpa punya pegangan yang jelas, kalian malah
akan terjun ke jurang yang kalian buat sendiri gitu. Jadi untuk sekarang fokus dulu cara bertahan dulu sebelum ya kondisi di negara ini membaik gitu. Dan saran kelima atau saran yang terakhir, tetap semangat. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja dan walaupun segi keuangan tidak baik-baik saja, tetap semangat. Jangan pantang menyerah, jangan galau terus. Harus fokus dari tujuan hidup kalian. Ya gue berharap orang yang menonton video gue tidak dipungkiri lah kalian pengen sukses, pengen menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain di masa depan. Jadi ya gunakanlah keuangan kalian dengan bijak lah. Untuk anak muda juga teruslah belajar, gue juga masih tetap belajar. Dan gue berharap kalian bisa melewati ini semua dengan bijak.